Bagi imam ataupun orang yang sholat sendiri disunnahkan untuk mengeraskan suaranya. Adapun makmum nanti akan dibahas. Li ghairi makmumin, untuk selain makmum, itu bagi imam dan munfarid. Kapan disunnahkan mengeraskan suara? Fi subhin, di dalam sholat subuh. Sholat subuh disunnahkan untuk mengeraskan suaranya. Kemudian wa ulayail isya'ain, dan 2 rakaat pertama daripada isya'ain. Isya'ain sini maksudnya maghrib dan isya. Sholat maghrib dan isya 2 rakaat pertama disunnahkan untuk mengeraskan bacaannya, baik itu Fatihah ataupun surat. Kemudian wa jum'atin, sholat Jumat disunnahkan untuk mengeraskan suaranya. Wa fima yaqdi baina ghurubisy syamsi wa tulu'iha, dan di dalam sesuatu yaitu yang mengqadai baina, di antara ghurubisy syamsi, tenggelamnya matahari, wa tulu'iha, dan terbitnya matahari. Antara tenggelamnya matahari mulai maghrib sampai tulu'iha, tulu'us syams, yaitu sampai terbitnya matahari. Di situ kalau ada sholat yang diqadai, sholat apapun, jika diqadai di waktu itu, maka disunahkan untuk mengeraskan suaranya, walaupun itu sholat nahar, walaupun itu sholat yang tidak disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Contoh, mengqadai sholat zuhur setelah sholat isya, apakah disunahkan mengeraskan suaranya? Disunahkan mengeraskan suaranya. Kenapa? Karena diqadai di antara waktu ini, ghurubisy syams wa tulu'iha. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Wa fil idain, kemudian disunahkan untuk mengeraskan suaranya, yaitu 2 sholat id, sholat hari raya. Qala syekhuna walau qada'an, berkata guru kita Ibn Hajar, walaupun sholat id yang diqadai. Sholat id yang diqadai. Contoh, seandainya dia ketinggalan untuk sholat hari raya sampai zuhur, tiduran. Setelah zuhur mau mengqadai sholat id, tapi diqadai setelah sholat zuhur, apakah disunahkan mengeraskan suaranya? Disunahkan mengeraskan suaranya. Nanti ada alasannya. Kemudian waktu tarawih disunahkan untuk mengeraskan suaranya, bacaan surat dan Fatihahnya at-tarawih, itu dalam sholat tarawih. Witir Ramadan, dan witir di dalam bulan Ramadan, walaupun tidak sholat tarawih. Witir Ramadan disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Wa khusufil qamar, dan ketika gerhana bulan, karena ada khusufil qamar, ada kusufis syams. Ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Kalau gerhana bulan berarti dilakukan di malam hari, disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Adapun gerhana matahari, itu kalau gerhana bulan. Kalau gerhana matahari karena sholatnya di siang hari, karena itu disunahkan apa? Menyamarkan daripada suaranya, tidak disunahkan mengeraskan. Tapi ini adalah sholat-sholat, walaupun ada beberapa sholat yang masih ditinggalkan, yang disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Disunahkan jahar. Disunahkan jahar di sini maksudnya apa? Mengangkat suaranya sekiranya orang yang di sampingnya dengar. Bukan jahar mengeraskan sampai mengganggu yang lainnya, karena nanti akan dibahas. Kalaupun ada orang tidur, tidak boleh kita mengeraskan suaranya. Alhasil di sini mengeraskan suaranya sekiranya orang yang sekitar kita mendengarnya. Di situ walau khafar riya. Wah, anak kalau tak keraskan suaranya takut riya. Kenapa sholat tahajud? Engkau tangi kabeh, anak sing krungu. Walau khafar riya, tetap disunahkan jahar. Walaupun dia takut riya, takut nanti mendapatkan pujian, ada rasa ingin dipuji oleh manusia, apakah tetap disunahkan mengeraskan? Tetap disunahkan mengeraskan. Seperti sholat tahajud biasanya ini. Disunahkan mengeraskan bil qira'a li ghairi ma'mum fi subuh. Pertama salat subuh, jelas. Salat subuh disunahkan mengeraskan suaranya. Kemudian wa ulayal isya'in. 2 rakaat pertama daripada maghrib dan isya disunahkan mengeraskan suaranya. Wa jum'atin. Jumat, walaupun salat nahar ini, walaupun salat yang salat siang hari, tapi tetap disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Kenapa? Karena sudah ada nas, Nabi melakukan seperti itu. Kemudian
Wa fi ma yaqdi baina ghurubi syamsi wa tulu'iha. Ini. Di dalam salat yang dilakukan mengqadha'i salat antara tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari. Antara tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari, jika di situ melakukan qadha apapun walaupun itu salat nahar. Mengqadha'i salat apapun di waktu antara tenggelamnya matahari dan terbitnya matahari disunnahkan untuk mengeraskan suaranya. Mengqadha'i salat zuhur di waktu isya, sunnah keras. Mengqadha'i salat asar di waktu isya, sunnah mengeraskan suaranya. Salat apapun diqadha'i di malam hari, maka disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Sebaliknya jika kita mengqadha'i salat apapun di siang hari, salat apapun di siang hari sini setelah terbitnya matahari, maksudnya setelah terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, salat apapun yang diqadha'i di dalam waktu itu, maka disunnahkan untuk menyamarkan. Mengqadha'i salat isya setelah terbitnya matahari di waktu duha. Di waktu duha dia mengqadha'i salat isya, disunnahkan menyamarkan suaranya. Loh, salat isya kan disunnahkan mengeraskan suaranya, tapi sudah diqadha'i di waktu nahar. Jadi al-ibra bi waqtil qadha. Al-ibra bi waqtil qadha la waqtal ada. Mengqadha'i salat itu disunahkan mengeraskan suaranya atau tidak, itu yang dianggap waktu qadha'nya. Kalau waktu qadha'nya malam hari, salat apapun dikeraskan. Kalau waktu qadha'nya siang hari, salat apapun disamarkan. Bukan waktul ada, bukan waktu melaksanakannya. Baik. Wa fi ma yaqdi baina ghurubi syamsi wa tulu'iha. Itu kalau kita lihat walaupun subuh ya. Walaupun subuh. Kalau salat subuh diqadha'i, salat apapun diqadha'i di waktu subuh, tetap disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Ada di lafaz apa? Kitab Umdah itu ya. Kitab Umdah itu illa subuh fayaqdhiha mutlaqan. Nah itu fayaqdhiha mutlaqan maksudnya salat qadha apapun yang dilakukan di waktu subuh dikeraskan suaranya. Kenapa? Kan salat subuh kan sudah siang kan, sudah terang, tetap itu dianggap salat malam. Karena itu ya di ibarat Umdah itu bahaya itu. Ya, pemahamannya kalau tidak mengetahui bahaya karena maknanya seakan-akan salat apapun, salat subuh diqadha'i dimanapun tempatnya disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Padahal maksudnya di situ salat apapun yang diqadha'i di waktu subuh, salat apapun yang diqadha'i di waktu subuh, di situ sunahkan untuk mengeraskan suaranya. Baik. Wa fil idain, dan di dalam salat idain, salat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Walau qadha'an, walaupun itu salat qadha', walaupun itu qadha' daripada 2 hari raya. Dia ketinggalan seperti tadi surahnya, ketinggalan daripada salat hari raya. Akhirnya dilakukan setelah zuhur. Niatnya mengqadha'i salat Id. Kan tadi sudah dikatakan kalau mengqadha'i apapun salat di siang hari disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk menyamarkan, tidak mengeraskan suaranya. Kecuali Id ini. Kenapa? Karena karena sudah ada riwayat, karena sudah ada nas bahwa dilakukan itu salat Id walaupun di waktu israr untuk mengeraskan suaranya. Li'anna syar'a warada bil jahri. Karena syariat sudah meriwayatkan apa? Bil jahri fiha, fi mahalil israr. Karena itu yastashib, diteruskan. Kan dia salat israr, salat siang hari, setelah terbitnya matahari salat Id. Itu kan seharusnya salat yang disunahkan untuk menyamarkan. Kenapa kok dikeraskan? Karena itu walaupun qadha tetap mengikuti yang aslinya. Itu alasannya. Kemudian qala syekhuna walau qadhaan, walaupun itu salat qadha. Wat tarawih. Salat tarawih disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Wa witir Ramadan. Salat witir dalam bulan Ramadan disunahkan untuk mengeraskan suaranya walaupun limunfaridin. Walaupun salat sendiri. Salat witir sendiri di bulan Ramadan dikeraskan tidak suaranya? Keraskan suaranya. Disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Kemudian wa khusufil qamar, dan salat gerhana bulan disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Beda dengan apa? Gerhana matahari.
Gerhana matahari karena dilakukan siang hari disunahkan untuk menyamarkan suaranya. Kemudian ada yang tidak disebutkan Mas Ian, itu apa? Salat istisqa, salat minta hujan. Salat minta hujan disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Jarang di sini lakukan ya. Kalau di Hadramut sering gitu. Salat istisqa, salat minta hujan. Ini kebeen malahannya. Nah, kalau di sana ya salat istisqa sering ya dan dilakukan jahran. Ya disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Baik dilakukan salat istisqa itu tidak harus di siang hari. Salat istisqa, salat minta hujan itu tidak harus siang hari. Boleh malam hari, siang hari. Tapi biasanya dilakukan siang hari, sore, hampir sore gitu. Nah, itu dilakukan walaupun di siang hari tetap disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Kemudian 2 rakaat tawaf. 2 rakaat tawaf setelah tawaf keliling Ka'bah 7 kali disunahkan rakaatai tawaf. Itu kalau dilakukan di malam hari disunahkan untuk mengeraskan suaranya, tapi kalau di siang hari disunahkan menyamarkan suaranya. Kemudian wa yukrahu lil ma'mum, kan tadi dikatakan yusannul jahru bil qiraati li ghairi ma'mumin. Disunahkan mengeraskan suaranya bil qiraah dengan bacaan baik itu Fatihah ataupun surat li ghairi ma'mum, untuk selain makmum berarti imam dan munfarid. Terus ke makmum gimana? Apakah boleh makmum mengeraskan suaranya? Makmum berarti mengikuti imam kan? Wa yukrahu, dimakruhkan lil ma'mumi, bagi makmum al-jahru, mengeraskan suaranya. Makruh hukumnya. Kenapa? Linnahyi anhu, karena ada larangan anhu dari mengeraskan suara di belakang imam. Mengeraskan suara di belakang imam hukumnya makruh. Kenapa? Ada larangan. Baik. Sekarang permasalahan yang lain. Permasalahan yang lain tapi masih berhubungan dengan jahar. Apakah boleh kita mengeraskan suaranya ketika kita sholat atau ketika kita melakukan aktivitas yang lainnya seperti mengajar, seperti maulud seandainya ataupun yang lainnya? Apakah boleh kita mengeraskan suaranya padahal di situ ada orang yang tidur ataupun orang yang sholat ataupun orang yang melakukan hal yang lainnya? Apakah kita yang sholat ini atau yang mengajar atau yang lain ini boleh mengeraskan suaranya? Jadi kalau ganggu orang tidur apa boleh dikeraskan suaranya? Kalau ganggu orang yang sholat apa boleh dikeraskan suaranya? Itu hukumnya. Wala yajharu musallin, dan tidak boleh mengeraskan orang yang sholat. Orang yang sholat tidak boleh mengeraskan suaranya. Wa ghairihi, wala yajharu musallin wa ghairuhu, dan selain daripada apa? Orang yang sholat seperti apa? Kagariin, seperti orang yang baca kitab seandainya. Wawaid, atau membaca Al-Quran. Wawaidin, orang yang menasihati. Atau mudarris, orang yang mengajar. Tidak boleh mengeraskan suaranya. Insyawwasya ala nahwi naimin au musallin, jika mengganggu ala nahwi naimin, kepada semisal orang yang tidur, au musallin, atau mengganggu orang yang sholat yang lainnya. Maka hukumnya apa? Kalau mengganggu fayukrohu, maka hukumnya makruh mengeraskan suaranya. Kama fil majmu', sebagaimana disebutkan di dalam kitab majmu'. Jadi hukumnya kalau seandainya ada orang tidur, kemudian ada orang tidur, kita sholat, mengeraskan suaranya, dia merasa terganggu, tidak boleh. Kalau dia merasa terganggu ya, insyawwasya. Kalau ndak ini tidurnya blanggur logur ya, ndak tangi sing turu. Ya lain lagi. Ini kalau syawwasya, kalau seandainya dia mengganggu orang yang tidur atau mengganggu orang yang sholat yang lainnya. Kadang-kadang ada orang ya, makmumnya mek piro mikir sampai luar. Ini bukan mengganggu orang yang tidur di masjid, toh di luar masjid juga terganggu. Nah, ya apa ini hukumnya? Hukumnya makruh. Mengeraskan suaranya hukumnya makruh. Wala yajharu musallin, ataupun bukan orang salat ya, orang yang mengajar, ataupun orang yang baca Al-Quran, ataupun orang yang nasihat, ceramah atau yang lainnya, jika ada di situ orang yang terganggu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi dohirnya ini walaupun di masjid kan ya, walaupun ini dohirnya
ibarah ini walaupun di masjid waktu didirikan sholat. Berarti kan itu, mutlak kan? Dari ibarah ini mutlak. Terus siapa kalau seandainya sekarang waktal iqamah fi sholatil mafruḍah. Jadi ketika sholat duhur mau didirikan, qomat, kemudian imamnya mengeraskan suaranya, ada di situ orang yang tidur, merasa terganggu. Berarti tidak boleh, hukumnya makruh. Ya, zahirnya kan seperti itu. Berarti tetap hukumnya makruh. Tapi di tarsyih disebutkan zahiruhu walau fil masjid waqta iqamatil mafruḍah wa fihi nadhar. Ini perlu diperhatikan dulu ini pendapat ini. Tidak mutlak seperti itu. Li'annahu mugassir bin nom. Karena dia yang sembrono tidur di waktu sholat wajib. Tidur di masjid waktu didirikan, waktu sudah qomat. Ya berarti dia yang mugassir. Li'annahu mugassirun bin naumi hina idzin. Ini pendapat daripada Ibn Qasim. Berarti kalau kita ya melakukan apapun di masjid, kalau itu mengganggu, semisal orang yang tidur ataupun orang yang sholat, semisal di sini kalau di ana ada orang yang mutafakir fi ala illah, dia duduk memikirkan keajaiban Allah, ciptaan Allah. Mari gitu ada orang yang sholat mengeraskan suaranya, dia terganggu, tak konsentrasi ana memikirkan ciptaan Allah. Seandainya itu termasuk nahwa naimin tadi itu. Kenapa? Karena dia mengganggu apa daripada aktivitas orang lain gitu ya. Fayukrahu, maka hukumnya apa? Makruh. Tapi itu semuanya kalau apa? Kalau mengeraskan itu terganggu ya, orang yang mendengarkannya terganggu. Kalau enggak ya enggak. Seperti seandainya di masjid ada yang mengajar. Kemudian di situ dia setiap minggunya sudah mengajar aktivitas usbu'iyah ya setiap minggunya. Kemudian di situ ada orang yang sholat. Ada orang yang sholat, dia merasa terganggu, disuruh berhenti gitu. Nah, biasanya tidak terganggu ya. Kalaupun ada yang mengajar atau apa, dia tidak merasa terganggu. Biasanya tidak merasa terganggu. Allah alam, ya apa kalau seandainya sudah ada kebiasaan di situ, ada waktu khusus untuk mengajar, sudah diketahui semua orang. Ada orang musafir datang sholat merasa terganggu. Allah alam, itu gimana nanti? Tidak menemukan ibaratnya. Taib. Wa bahasa ba'dhum al-man'a minal jahri bi Qur'anin aw ghairihi bi hadratil musalli mutlaqan. Li'anna al-masjida waqfun 'alal musallin ay asalatan dunal wu'at wal gurra. Ini lagi ya. Wa bahasa ba'dhum, membahas sebagian daripada ulama, yaitu apa? Al-man'a, dilarang minal jahri, dari mengeraskan suara, bi Qur'anin, untuk membaca Al-Qur'an, aw ghairihi, atau yang lainnya, bi hadratil musalli mutlaqan, di hadapan orang di sekitar, dalam kehadiran orang yang sholat mutlaqan, secara mutlak. Jadi ada ulama yang membahas mengeraskan suara dengan membaca Al-Quran, mengeraskan suara dengan yang lainnya selain daripada membaca Al-Quran, itu dilarang kalau di situ ada orang yang sholat secara mutlak, baik syawwasya amla, itu mutlak, baik mengganggu atau tidak. Kalau di situ ada orang yang sholat, dilarang mengeraskan bacaan Al-Qur'annya atau yang lainnya. Kenapa? Alasannya kenapa kok sampai tidak boleh mengeraskan suaranya? Karena li'annal masjid, karena masjid waqfun al musallin, itu wakaf untuk orang-orang yang sholat. Masjid mahallus sujud ya, tempat sujud di situ. Berarti apa? Diwakafkan untuk apa? Orang-orang yang sholat. Asolatan, maksudnya apa? Aslinya diwakafkan untuk orang yang sholat. Walaupun di situ melakukan ibadah yang lainnya bisa. Dunal wu'ad, bukan diwakafkan kepada apa? Wu'ad, orang-orang yang menasihati. Wal gurra, dan bukan diwakafkan kepada orang-orang yang membaca. Karena itu ketika ada orang yang sholat, dilarang untuk mengeraskan suaranya.
walaupun mengganggu atau tidak. Tapi ini kalau memang dia sholatnya di masjid. Orang yang sholat tadi ini, ketika ada orang yang sholat, kemudian orang yang lainnya tidak boleh mengeraskan suaranya walaupun tidak terganggu. Orang yang baca Al-Quran atau yang mengajar tidak boleh mengeraskan suaranya karena ada yang sholat. Jika orang yang sholatnya itu di masjid, bukan di luar masjid. Kalau orang yang sholat yang di luar masjid merasa terganggu ketika sholat, enggak. Ini illah, ini alasan tadi itu li'annahu, kan ilahnya kan sudah dikatakan tadi, li'annal masjid waqfun al-musallin. Karena masjid itu diwakafkan untuk orang yang sholat, berarti di masjid toh. Kalau ada orang yang di luar masjid merasa terganggu ketika mengajar, contoh di sini seandainya ada pengajian, ada orang sholat di sini merasa terganggu, ya enggak, bukan itu. Kalau itu perkara di mana? Di masjid. Urusan tadi itu terjadi di mana? Di masjid. Karena itu alasannya li'annal masjid waqfun al-musallin. Kemudian wa yatawassatu bainal jahri wal israri fin nawafilil mutlaqah lailan. Wa yatawassat, dan tengah-tengah, bainal jahri, antara mengeraskan, wal israr, dan menyamarkan. Tidak terlalu mengeraskan, tidak terlalu samar. Fin nawafilil mutlaqah, di dalam salat-salat sunnah al mutlaqah. Salat sunnah yang tidak ada waktunya dan tidak ada sebabnya, dikatakan nawafil mutlaqah. Salat nafil mutlak itu salat allati la sabab wala wakat. Ya, tidak ada waktu khusus dan tidak ada sebab. Itu salat mutlak. Daripada nganggur salat misalnya. Itu salat mutlak, tidak ada sebab dan tidak ada waktunya. Ini kalau dilakukan di malam hari, ya tawassat bainal jahri wal israr. Tengah-tengah antara jahar dan israr. Di situ ulama berbeda pendapat di dalam mentafsiri apa ya tawassat itu. Ya tawassat bainal jahri wal israr itu gimana? Tapi pendapat yang paling bagus katanya di sini yaitu apa? Huwa ayyajhar taratan wa yusirru ukhra. Jadi kadang-kadang agak mengeraskan, kadang-kadang enggak. Kalau salat masalan salat malam hari berapa kali seandainya? Salatnya 10 kali, 10 kali salam seandainya. Salat yang pertama agak dikeraskan, salat yang kedua tidak dikeraskan. Terus gitu. Yusirru apa? Yajharu taratan wa yusirru taratan ukhra. Ada yang mengartikan yang lainnya. Ada yang mengartikan yang lainnya ya tawassat maksudnya apa? Antara jahar dan israr. Maksudnya kalau dia mengeraskan seperti apa ukurannya? Oh, orang yang di sekitarnya semua dengar. Kalau israr, dirinya sendiri yang dengar. Ya situ antara itu. Antara ketika orang yang lainnya mendengarkan, antara dirinya sendiri mendengarkan, tengah-tengahnya itu yang dikatakan ya tawassat bainal jahri wal israr. Kemudian untuk pembahasan yang mulai tadi dibahas itu disunahkan mengeraskan suaranya. Kemudian disunahkan tawassut fil jahri wal israr ya. Disunahkan tengah-tengah. Semuanya itu jika orang yang sholat tadi itu lelaki. Tapi kalau perempuan ataupun khunsa, kalau perempuan ataupun banji yang beneran, itu disunahkan bagi mereka untuk yusirrani. Disunahkan untuk menyamarkan suaranya in kana hunaka ajnabi. Jika di sana ada lelaki ajnabi. Sholat apapun, walaupun sholat yang disunahkan jahar, bagi lelaki tadi di malam hari atau sholat apapun yang tadi sudah dibahas itu bagi lelaki. Kalau perempuan, kalau di situ ada ajnabi maka disunahkan untuk menyamarkannya. Disunahkan tidak mengeraskan suaranya. Tapi kalau tidak ada ajnabi di rumahnya sendiri, mahram semuanya atau bahkan tidak ada orang lainnya, maka hukumnya seperti lelaki. Disunahkan mengeraskan suaranya. Tapi ada yang mengatakan kerasnya suara daripada perempuan tidak seperti kerasnya lelaki, di bawahnya sedikit. Walaupun tetap sunahkan mengeraskan suaranya, tapi tidak sekeras ketika lelaki yang membaca. Kemudian wasunna lil munfaridin. Wasunna lil munfaridin disunahkan bagi orang yang sholat sendiri. Wa imamin, dan disunahkan bagi imam. Wa ma'mumin,
dan disunahkan bagi makmum. Semuanya berarti. Orang yang sholat sendiri, imam, makmum disunahkan untuk apa? Takbirun fi kulli khafdin wa raf'in. Disunahkan membaca takbir di setiap merunduk dan setiap mengangkat. Kenapa? Lil ittiba, karena mengikuti Nabi. La fi raf'in min ruku'in. Tidak ketika mengangkat dari ruku'. Tidak disunahkan untuk mengeraskan takbirnya. Disunahkan takbir ini, bukan mengeraskan ya. Tidak disunahkan takbirnya. Jadi ini kesunahan ini dikatakan takbirul intigolat, ya. Takbiratul intigolat. Takbiratul intigolat itu takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Dari rukun ke rukun itu dikatakan takbiratul intigolat. Itu disunahkan bagi siapa? Bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sholat sendiri. Semuanya disunahkan untuk membaca takbir ketika perpindahan rukun. Dari qiyam ke ruku', kemudian dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke julus baina sajdatain dan seterusnya. Pokok setiap perpindahan rukun disunahkan membaca takbir. Disunahkan membaca takbir. Kecuali apa? Ketika berdiri dari ruku'. La fi raf'in min ruku'. Tidak ketika berdiri dari ruku'. Kenapa? Bukan takbir tapi membaca apa? Bal yarfa'u minhu ghailan sami'allahu liman hamidah. Akan tetapi dia mengangkat dari ruku' ghailan sambil berkata, sambil membaca sami'allahu liman hamidah. Bukan membaca takbir tapi apa? Ketika i'tidal sami'allahu liman hamidah, membaca itu. Itu ada sebab ya, kenapa kok disunnahkan ketika berdiri dari rukuk bukan takbir malah sami Allahu liman hamidah. Itu ada sebab nuzulnya, ada sebab kenapa kok sampai diganti sami Allahu liman hamidah. Itu perkara sebetulnya ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah ketinggalan sholat di belakang Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di belakang Nabi. Pasti tepat waktu, Nabi sebelum datang bahkan Sayyidina Abu Bakar sudah datang. Tapi satu waktu Sayyidina Abu Bakar ketinggalan. Terlambat dia. Terlambat, kemudian datang waktu itu sholat asar. Sayyidina Abu Bakar menyangka udah ketinggalan ini sholat. Enggak taunya dia datang sampai sana dengan agak cepat jalannya, harwal. Kemudian masuk masjid, ternyata mendapatkan Nabi masih dalam keadaan takbir dari qiyam ke ruku'. Rakaat pertama. Jadi takbir dari qiyam ke ruku'. Ketika melihat seperti itu, Sayyidina Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya apa? Tidak ketinggalan ternyata rakaatnya. Alhamdulillah. Sayyidina Abu Bakar mengucapkan itu. Kemudian takbir di belakang Nabi SAW mengikuti Nabi. Dan turun. Sebelum Nabi berdiri dari rukuk ke i'tidal, malaikat Jibril datang kepada Nabi. Nabi dalam keadaan rukuk. Kemudian dia mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dia mengucapkan alhamdulillah. Ada riwayat yang mengatakan, diteruskan apa? Ij'aluha fi salatikum. Jadikan ini di salat kamu ketika berdiri dari rukuk ke i'tidal. Akhirnya Nabi ketika berdiri dari rukuk ke i'tidal, Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu alasan. Sebelum kejadian itu, ketika berdiri dari rukuk ke i'tidal, takbir. Nah, wa kana qabla dzalika yarka'u bit takbir wa yarfa' bihi. Membaca takbir ketika rukuk dan ketika i'tidal. Tapi setelah kejadian itu ternyata diganti dengan apa? Sami Allahu liman hamidah. Fasarat sunnah min dalikal waqt bi barakatis Siddiq radhiyallahu an. Berarti kesunahan sami Allahu liman hamidah itu karena berkat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu asal usul daripada gaul sami Allahu liman hamidah. Kemudian wa sunnah madduhu ay takbir. Disunnahkan untuk memanjangkan apa? At-takbir.
memanjangkan takbir ila sampai ayyasila ilal muntagal ila sampai kepada tempat yang dia berpindah kepada itu tempat. Wa in fasala bi jalsatil istirahah, walaupun dia memisah dengan duduk istirahat. Disunahkan memanjangkan takbirnya. Jadi dari rukuk dari qiyam ke rukuk, berarti takbirnya dipanjangkan Allahu Akbar sampai berhenti, sampai tepat di dalam keadaan rukuk. Kemudian ketika sujud dari qiyam, dari i'tidal, Allah panjang, agak panjang. Kenapa? Lebih lama kan merunduknya. Allahu Akbar sampai ke sujud. Dari rakaat yang pertama mau berdiri rakaat yang kedua, kan di situ ada kesunahan jalsatul istirahah. Jadi dari qiyam rakaat yang pertama setelah sujud 2 kali berdiri lagi disunahkan duduk istirahat kan? Apakah walaupun duduk istirahat tetap disunahkan memanjangkannya? Tetap disunahkan memanjangkannya. Jadi rodok dawa. Allah duduk istirahat di sini kan? Allah ya berdiri lagi Akbar ya. Tetap disunahkan. Tetap disunahkan walau wa in fasala, walaupun memisah bijalsatil istirahat dengan duduk istirahat, tetap disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Ada yang mengatakan enggak, membacanya takbirnya setelah duduk istirahat. Jadi duduk dulu ya. Kemudian berdiri Allahu Akbar. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi sini enggak. Walaupun duduk istirahat dipanjangkan, sunnah hukumnya. Di situ disunahkan pendapat dari banyak ulama, disunahkan untuk memanjangkannya. Pendapat daripada Asnal Matalib, Mughni, kemudian tidak melihat panjangnya seberapa pun tetap disunahkan memanjangkannya. Kemudian pendapat Syuruhul Ubab, ya Syarhul Ubab, Syarh Irsyad, Syekhul Islam, Syarhul Bahjah, Syihabur Ramli, walhasil banyak ulama yang pendapat. Tapi pendapat Ibn Hajar dalam Tuhfah, dalam kitabnya Tuhfah, itu dipanjangkan ada batasnya. Lakin bihaitsu la yatajawaz sab alifat, tidak melebihi dari 7 alifat. Tidak melebihi daripada 7 alifat. Ini pendapat daripada Ibn Hajar di dalam kitabnya Tuhfah. Adapun kitab yang lainnya enggak. Seberapapun panjangnya tetap sunahkan walaupun lebih daripada itu. Tapi kitabnya di kitab Ibn Hajar dalam kitab Tuhfahnya mengatakan tidak melebihi daripada 7 alif memanjangkannya. Wa sunnah jahrun bihi ay bit takbir lil intiqal kat taharrum li imamin wa kadza muballighin ihtija ilaihi. Lakin inna wa dzikra awil isma, atau ada yang mengatakan awal isma. Kalau wawunya 1 berarti awal isma. Atau ada yang wawunya 2, awal isma gitu. Awal isma wa illa batalat salatuhu kama qala Syekhuna fi Syarhil Minhaj. Wa sunnah, dan disunnahkan jahrun mengeraskan suaranya bihi ay bit takbir, dengan takbir lil intiqal untuk pindah. Takbir-takbir yang tadi itu, takbiratul intiqalat tadi itu, ketika mau rukuk takbir, ketika mau sujud takbir, ketika berdiri untuk julus baina sajdatain takbir dan seterusnya. Takbiratul intiqalat itu disunahkan untuk mengeraskan suaranya kat taharrum, sebagaimana takbiratul ihram. Disunahkan bagi siapa? Disunahkan li imamin. Disunahkan mengeraskan suaranya bagi imam. Bagi imam. Makmum tidak, orang yang sholat sendiri tidak. Bagi imam. Wakadha, dan begitu juga muballighin. Muballighin orang yang menyampaikan. Ihtija ilai, yang dibutuhkan kepada itu apa? Mengeraskan. Kalau memang butuh untuk mengeraskan, ihtija ilaihi, yang dibutuhkan ilaihi kepada itu muballigh. Ya. Ini kesunahan untuk mengeraskan suaranya fi takbiratul intiqalat. Itu bagi imam dan bagi muballigh. Tapi muballigh yang dibutuhkan. Kadang-kadang satu masjid imamnya sudah pakai mic, makmum sampai belakang sendiri dengar semuanya. Tapi masih ada muballigh di situ. Hukumnya apa? Tidak disunahkan. Bahkan nanti ada bid'ah mungkaroh. Tapi hukumnya makruh. Kalau diperlukan, kalau dibutuhkan maka disunahkan bagi imam atau muballigh yang membantu. Muballigh itu jika jamaahnya banyak, suaranya imam itu tidak bisa sampai ke belakang. Tidak sampai bisa merata semua makmum dengar. Di situ perlu muballigh.
orang yang mengeraskan suaranya. Mungkin imamnya tua, mau mengeraskan tidak kuat. Ada orang yang lebih muda mengeraskan suaranya. Hukumnya apa? Sunnah kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan. Dikatakan dibutuhkan itu apa? Kalau yang belakang tidak dengar. Nah, perlu kita mengeraskan. Baru itu butuh. Kalau tidak butuh berarti apa? Makmumnya semuanya sudah dengar, tapi masih ada mubaligh. Hukumnya apa? Tidak sunnah. Malah bisa nanti bid'ah mungkarah, nanti akan dibahas. Nah, karena itu, jika dibutuhkan. Tapi itu semuanya disunnahkan untuk mengeraskan suaranya perlu hati-hati. Perlu hati-hati bagi imam, ataupun bagi mubaligh, ataupun bagi orang yang mengingatkan imam. Ini masuk kepada pembahasan banyak ini. Untuk apa? Untuk berhati-hati ketika dia mengeraskan suaranya, boleh atau sunnah itu jika diniatkan untuk berzikir atau berzikir dan memperdengarkan. Mengingatkan. Contoh, ketika imam takbiratul ihram atau takbir mau rukuk, Allahu Akbar. Harus niatnya ketika dia membaca Allahu Akbar, zikir. Atau niat berzikir dan memperdengarkan. Allahu Akbar maksudnya dalam hatinya apa? Zikir dan memperdengarkan kepada makmum anak rukuk. Tidak apa-apa sih kalau dua niat. Tapi kalau dia cuma satu niatan, ketika Allahu Akbar maksudnya, hei aku rukuk. Bukan niat berzikir. Ya. Ketika mau sujud, Allahu Akbar, hei aku sujud. Niatnya memberitahu makmum dengan takbirnya dia, ataupun mubaligh tadi, orang yang menyampaikan. Dia mubaligh, ini yang bahaya, mubaligh berarti menyampaikan. Niatnya cuma untuk menyampaikan kepada makmum yang lainnya, tanpa ada niat berzikir. Ya apa hukumnya? Batal salatnya. Berarti harus niat berzikir atau niat berzikir dan isma, dua-duanya. Kalau niat berzikir, niat mengingatkan saja atau itlak, tidak ada niatan, pokok takbir, ini bisa batal salatnya. Salatnya batal. Karena itu dikatakan apa sih itu? Lakin inna wadzikra awal isma gitu ya. Akan tetapi jika dia niat berzikir ketika takbir, awal isma itu lakin akan tetapi dikatakan sunnah untuk mengeraskan tadi itu inna wadzikra jika niat berzikir awal isma atau niat berzikir dan memperdengarkan. Wa illa kalau ndak niat berzikir dan ndak niat isma dua-duanya berarti apa? Niat isma saja. Bukan awal isma tapi niat isma tok. Atau mutlak. Hukumnya apa? Batalat sholatuhu, maka batal salatnya. Kama qala Syekhuna fi Syarhil Minhaj, sebagaimana berkata guru kita Ibn Hajar apa? Di dalam kitabnya Syarah Minhaj. Qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, inna tabligha, ini membahas masalah mubaligh tadi. Inna tabligha bid'atun munkaratun bittifaqil a'immatil arba'ah haitsu balagal ma'mumin sautul imam. Hukumnya mengeraskan tadi bagi mubaligh itu ya apa? Adanya mubaligh itu gimana hukumnya? Qala ba'dhum, sungguhnya inna tabligha, sungguhnya menyampaikan bagi mubaligh bid'atun munkara, itu adalah bid'ah yang munkara. Bittifaqil a'immatil arba'ah, sepakat madhab, 4 madhab. 4 imam madhab sepakat semuanya itu adalah bid'ah munkara. Haizu, kapan dikatakan bid'ah munkara? Haizu sekiranya balagal makmumin, sampai kepada makmum sautul imam, suaranya imam. Imamnya sudah keras suaranya, pakai mic, sudah dengar semua makmum, tapi masih butuh tapi masih pakai dengan mubaligh. Hukumnya apa? Hukumnya bid'ah munkara. Tapi yang dimaksud dengan bid'ah munkara sini apa? Makruh. Bukan bid'ah munkara sampai sesat gitu, enggak. Ya, bid'ah munkara yang dimaksud sini apa? Makruh. Al-murad bil bid'ah apa? Al-makruh. Ya, faham ini mubaligh ini maksudnya. Udah. Ini wa muraduhu bikauni bid'ah munkara annahu makruhun khilafan liman wahima fihi fa akhadha minhu annahu la yajuz. Ada yang mengatakan la yajuz, tapi yang maksud situ apa? Bid'ah munkara makruh. Wa kuriha al jahru bihi li ghairihi.
Nah, itu kan disunahkan untuk mengeraskan takbiratul intiqalat bagi imam dan juga bagi mubalik. Selain imam dan mubalik, makmum, munfarid, apakah boleh mengeraskan suaranya? Wakuriha, dan dimakruhkan ayat al-jahru bihi, mengeraskan bihi bi takbirul intiqalat li ghairihi, untuk selain imam dan mubalik, min munfaridin, dari orang yang sholat sendiri, wa makmumin, dan makmum, bagi makmum. Hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Allah, ada yang perlu dibahas? Belakang. Tadi antum menjelaskan masalah dilarangnya mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran atau yang selainnya di dalam masjid, karena itu akan mengganggu, mutlak, baik mengganggu atau tidak gitu saja. Itu berarti apakah acara seperti maulud, tahlilan itu dilarang di masjid? Syukran. Kalau ngelihat masalah yang tadi dibahas, memang ya kalaupun mengganggu atau tidak, berarti itu hukumnya tidak boleh mengeraskan. Dohirnya ketika ada orang yang sholat seandainya, ya berarti dia suaranya tidak dikeraskan ketika acara. Ya repot ya. Repot. Allahu a'lam. Iya, enggak, wala taswis. Syawwa. Iya. Ya, raf'us shad di sini adalah suara yang menjerit-jerit gitu maksudnya ya. Karena mengangkat suara terlalu berlebihan dari itu kurang adab. Fi doa, fi dzikir, mengangkat suara yang terlalu berlebihan itu kurang adab, karena itu dilarang kita mengangkat suara lebih daripada suaranya Nabi, karena itu kurang adab. Dalam berzikir juga begitu, wala tajharu lahu bil wala tajhar bi salatika wala tukhaffiha wabtaghi baina dzalika sabila, tengah-tengah lah, enggak ada masalah kalau tengah-tengah, enggak ada taswish. Tapi kalau menjerit-jerit enggak benar. Nah, ketika ada yang bertakbir waktu haji, membaca talbiyah waktu haji, labbaik Allahumma labbaik, ada mengangkat suaranya terlalu tinggi, maka Nabi menyatakan irba' ala nafsik innaka la tunadi al-asam, maknanya begitu, wala ba'idan, kamu cobalah sayangi diri kamu, jangan kamu menjerit-jerit, yang kamu panggil itu bukan tuli atau jauh sehingga perlu mengangkat suara terlalu tinggi. Tapi itu semuanya bukan larangan untuk supaya kita mengangkat suara. Yang enggak boleh menjerit-jerit, mengangkat suara terlalu tinggi. Nah, itu karena kurang adab. Karena itu membuat acara yang walaupun masalah salam kepada Nabi, sholawat kepada Nabi dengan suara yang terlalu tinggi menjerit-jerit, itu juga kurang adab. Biasa aja, kita baca tapi dengan bahasa, dengan suara yang jelas tapi tidak keras, jelas tapi tidak keras, menjerit-jerit gitu. Nah, kita sekarang misalnya saya ini dalam ngomong ini menjerit-jerit, ya enggak kelihatan adab. Enggak kelihatan adab. Ente mengajukan suara menjerit-jerit, tapi kalau ente enggak ada suaranya sama sekali, tidak mungkin akan jadi satu majelis, ada di majelis ini. Baca Quran tapi tanpa menjerit-jerit. Nah, ini ada di fatwa Buya.
Tadi kan ada pembahasan kalau seandainya ada orang tidur atau yang lainnya, tidak boleh kita melakukan aktivitas seperti baca Quran ataupun sholat mengeraskan suaranya sampai syahwasa mengganggu orang yang tadi kan. Bukan berarti kita terus disuruh untuk meninggalkan, enggak. Tapi kita merendahkan suaranya. Lau jalasa unasun yagra'unal Qur'an wa sama akhar nama bigurbihim. Saya duduk manusia di situ yagra'unal Qur'an, baca Al-Qur'an darusan seandainya. Wa sama akhar, dan di sana juga ada orang lain nama yang tidur bigurbihim di dekat mereka. Wa ta'adza bil jahri, dan merasa terganggu dengan mengeraskan suaranya ketika mereka membaca Al-Qur'an. Umiru bi khafdis shad. Maka mereka diperintahkan untuk apa? Merendahkan suaranya, mengurangi suaranya. La bitarkil qiraah. Bukan diperintahkan mereka untuk meninggalkan qiraah. Kenapa? Jam'an baina fadilatil qiraah wa tarkil adza. Karena mengumpulkan antara fadilah membaca dan meninggalkan untuk mengganggu orang. Fa illam yakhfiduhu kuriha. Baru kalau dia tidak mengeraskan dimakruhkan. Wa in adzinal muta'adzi. Walaupun memberikan izin orang yang muta'adzi li itlaqihim karahatal adza min ghairi taqyid. Tapi kadang-kadang juga dianjurkan untuk mengangkat suara dalam Islam ya. Contohnya adzan. Disunahkan untuk mengangkat suara. Kenapa? Karena untuk mengajak orang, mengingatkan orang untuk segera melaksanakan sholat. Hayya 'alas shalah. Malah dianjurkan untuk supaya agak sedikit diramikan, walaupun tidak terlalu ramai, menjelang subuh. Menjelang subuh untuk orang bisa siap-siap sholat subuh dan juga untuk supaya orang qiyamul lail. Jadi kondisional lah, kondisional. Cuma yang jelas tanpa ida, tanpa ada mengganggu. Nah, ada belum yang lain dibahas? Tadi disebutkan tentang niat zikir di waktu takbiratul intiqalat. Di sini wa illa bi an yanawal isma faqat aw lam yanwi syai'an. Kalau orang tidak tahu atau orang awam biasanya tanpa niat kalau dia takbir intiqalat itu. Apakah itu salatnya batal semua atau bagaimana, Ustaz? Ya. Walaupun orang awam, walaupun orang awam, tadi kan dikatakan takbiratul intiqalat dan muballigh, bagi imam dan muballigh tadi mengeraskan suaranya harus niat dzikir atau niat dzikir dan memperdengarkan boleh, tapi tidak boleh niat untuk memperdengarkan tabligh menyampaikan dan juga tidak boleh tidak niat apapun. Tapi anak kira walaupun orang awam niatnya takbir, walaupun dia tidak tahu arti satu persatunya. Masa tidak niat apa-apa? Ya tidak harus diniatkan kok niat mau sholat gitu. Jadi hitungan orang awam itu bukan berarti yang tidak tahu sama sekali ya, aja wajib yang tahu kan. Yang dikatakan orang awam yang tidak wajib itu untuk masalah yang daqiqah, masalah yang menjelemit itu. Tapi kalau untuk belajar ya wajib. Jangan dikatakan orang awam tidak bisa baca surat Al-Fatihah atau yang lainnya. Untuk masalah yang orang awam, wa ammal ami walau mukhalitan lil ulama fala yadurru qasduhu al-i'lama faqat walal itlaqah. Jadi di sini termasuk perkara masalah mengeraskan untuk niatnya harus itu adalah zikir ataukah zikir wal isma. Ini termasuk masalah ini mimma yakhfa 'anil awam. Kalau perkara yang yakhfa 'anil awam, jadi tidak ada disyaratkan jahilnya harus jahil ma'dzur. Kan dalam jahil ada beberapa yang katakan jahilnya harus ma'dzur baru bisa diterima, ditolerir. Tapi kalau bukan enggak dinyatakan enggak bisa diterima. Tapi untuk masalah ini karena yakhfa 'anil awam, walaupun dia jahilnya bukan jahil ma'dzur, mukhalitun lil ulama tetap diterima. Mendaqaiqil fiqh berarti ini. Ya.
Jadi tadi itu, jadi orang awam itu bukan berarti yang tidak tahu sama sekali, tahu tapi ya masalah-masalah yang terperincinya dia tidak tahu, itu dikatakan awam. Tidak tahu rukun sholat orang awam, kemudian tidak tahu yang membatalkan sholat orang awam, bukan orang awam, mau goblok itu. Ya tahu itu semuanya, cuma masalah-masalah yang terperinci yang terlalu mendalam, nah itu biasanya tidak tahu orang awam, itu orang ulama-ulama ahli fikih yang tahu. Ah itu baru. Nah, ini termasuk dalam masalah daqaiknya, dalam masalah yang apa? Yang tidak diketahui oleh orang secara umum begitu. Ya, jadi harus paham gitu ya. Untuk yang wajib-wajib yang harus paham. Tapi untuk masalah ini dimaafkan. Dimaafkan untuk orang yang awam. Saya menggarisbawahi dari wala yajharu musallin wa qari'in sawa sa'ala nahwi na'imin. Sedangkan di bawahnya li'annal masjida waqfun 'alal musallin. Gimana kok tidur di masjid itu? Sedang itu li'annal masjid waqfun 'alal musallin. Enggak, li'annal masjid waqfun al musallin, alasannya Iya. asolatan. Itu. Aslinya diwakafkan untuk orang yang sholat. Oh, tidur di masjid boleh apa enggak? Ya, tidurnya di masjid. Sedangkan bila ada orang sholat, orang yang tidur syawas, yang mengeraskan suara jadi makruh. Sedangkan masjidnya waqfun 'alal musallin. Itu yang tadi bahasan. Jadi begini loh, masjid itu asalnya adalah untuk sholat, tetapi juga diperbolehkan orang tidur ada di situ karena dia i'tikaf kan, bisa tidur ada di masjid. Nah, tapi kalau niat tidur ada di masjid, ya wongnya sih tidak beres berarti, kan gitu. Tapi kalau memang dia tadi itu i'tikaf di masjid sampai ketiduran, jangan diganggu. Karena tidurnya dia juga ibadah di masjid itu. Kalau niatnya i'tikaf dia, maafi muskilah kan. Karena dia terlalu payah kemudian sampai ketiduran di masjid, maafi muskilah boleh. Tidurnya ya tidur terlentang itu atau tidur duduk? Kenapa? Tidur terlentang kalau dia niat i'tikaf tidak ada masalah. Tidak ada masalah apa mah yang jadi masalah. Jadi tidur itu bukan maksiat kan. Dan tidur itu bisa menjadi ibadah asal diniati kan. Nah permasalahannya sekarang sama-sama ibadah, kenapa harus saling mengganggu? Tidak menjadi darurat dia harus mengeraskan suara. Maksudnya, loh sama-sama ibadah, yang penting tidak ada yang mengganggu. Jangan nanti tidur semuanya terlentang sehingga nggak ada yang baca Quran, juga itu mengganggu, tidak. Maksudnya ini jangan sampai mengganggu sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah kalau memang berangkat dari bed niat untuk tidur di masjid, bawa bantal, bawa gulingnya, tangi nono. Nah, ini bukan motel ini. Saya tanya lagi, Kecuali kalau tidurnya tengkurap, silakan untuk bangunkan. Atau tidur ba'dal asar, silakan untuk membangunkan. Waktu itu kan sudah dibahas, pernah dibahas. saya pernah bertanya kepada seorang ustadz, sholat langsung itu boleh katanya. Umpama witir 11 rakaat dibuat 2 salam hanya tatkala rakaat ke-10 nanti Sebelum salam. terakhir. Ya, terus berdiri lagi. Yang saya muskilkan, sunat bacaan suratnya di mana itu? Kalau diterangkan awalain, isya'ain, kalau pembahasan witir yang sebagaimana itu, apakah pernah Nabi melakukan itu? Tadi untuk masalah kesunahan surat ya, baca surat itu pernah akan dibahas ketika sholat taraweh seandainya dijadikan 10 witir ya, witir 10 rakaat langsung kemudian 1 rakaat kalau memang dia tidak dipisah dengan tasyahud, jadi sholat 10 rakaat langsung usolli
asyrokaat minal witir. Kemudian tidak di setiap rokaatnya tetap disunahkan baca surat. Tapi untuk kalau sudah dipisah dengan tasyahud, bisa dengan tasyahud, berarti setelah tasyahud tidak disunahkan surat. Kan sudah dibahas itu, pernah kita bahas dulu. Baru kemarin ya kalau tidak salah itu. Kalau setelah tasyahud berarti tidak disunahkan untuk membaca surat. Tapi kalau memang tidak dipisah dengan tasyahud, berarti kesunahan untuk membaca surat semua rokaat. Ada.